Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, hanya sekitar 10,2% dari penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah perguruan tinggi. Itu artinya, dengan lulusan pendidikan tinggi bahkan hampir tidak menyentuh angka 11% dari total penduduk usia kerja itu, seharusnya mereka yang memiliki gelar sarjana menjadi kelompok elit yang sangat dicari oleh industri. Akan tetapi, bahkan dengan jumlah sarjana yang tergolong minim itu, di negara ini, mereka tidak bisa terserap ke dalam industri kerja formal yang cukup membanggakan. Kegagalan fatal dalam penyerapan tenaga kerja ini dapat disaksikan dengan jelas melalui rasio pelamar kerja yang jauh melampaui lowongan yang disediakan. Fenomena antrian yang mengular panjang hingga puluhan ribu orang berdesakan hanya untuk memperebutkan beberapa ratus posisi di sebuah pameran bursa kerja menjadi potret permanen dari krisis ketenaga kerjaan nasional. Sebagai contoh, pada tahun 2024 tercatat 909.000 pencari kerja yang terdaftar secara resmi, sementara lowongan kerja yang tersedia hanya berada di angka 630.000. Ketimpangan ini menjadi lebih mengerikan jika melihat data raksasa dari aplikasi perekrutan karyawan lokal. Pada awal Agustus 2024, terdapat sekitar 1,89 juta pencari kerja yang terdaftar di satu aplikasi perekrutan. Sementara lowongan kerja yang tersedia hanya berkisar 423.000, atau setara dengan 22% dari total pelamar kerja di platform tersebut. Banyak dari sarjana itu sebenarnya berasal dari keluarga kelas menengah bawah yang rela menjual tanah, menjual sawah, atau bahkan berutang puluhan juta agar anaknya bisa kuliah, dengan harapan bisa memutus rantai kemiskinan. Kendati demikian, karena sistem kerja yang dirancang sedemikian rupa, para sarjana itu justru kembali ke rumah tanpa hasil, menjadi pengangguran, menciptakan beban utang dan depresi struktural dalam keluarga tersebut. Kemudian, di tengah situasi yang mencekik semacam ini, muncullah istilah pengangguran yang berevolusi menjadi stigma sosial yang memiliki daya hancur luar biasa terhadap kondisi psikologis. Di tengah struktur masyarakat, status ini sangat lekat dengan makna yang peyoratif. Mereka dianggap tidak memiliki kompetensi, kurang motivasi dan enggan berusaha, atau bahkan dicap sebagai individu yang pemalas. Istilah pengangguran lalu berubah menjadi sinonim dari kegagalan mutlak serta masa depan yang suram. Itulah mengapa mereka yang masih menganggur selalu ingin keluar dari zona tersebut, selalu terjebak dalam perang batin yang sangat hebat, sebuah perang yang tidak pernah diceritakan dalam novel. Memang, jika dilihat dari sudut pandang individu, menganggur merupakan sebuah kondisi psikologis, finansial, serta sosial yang sangat merusak dan dibenci. Akan tetapi, jika dilihat dan diamati dari sudut pandang korporasi dan sistem ekonomi kapitalisme, surplus atau kelimpahan jumlah pengangguran sama sekali bukan bencana. Bahkan, fenomena ini adalah produk turunan yang secara tidak langsung justru dipelihara oleh sistem karena ia merupakan aset yang sangat penting bagi para pemilik modal. Dalam sosiologi ekonomi, hal semacam ini dikenal dengan konsep Reserve Army of Labor yang berarti pasukan cadangan pekerja. Mereka berfungsi sebagai penekan nilai upah buruh ke titik terendahnya. Artinya, semakin berlimpah jumlah individu yang putus asa mencari pekerjaan, maka semakin murah pula standar upah yang dapat dipaksakan kepada para pekerja di dalam korporasi. Hukum penawaran dan permintaan ini bekerja dengan sangat logis sekaligus sangat kejam. Ketika jumlah barisan pencari kerja jauh melampaui kapasitas lowongan pekerjaan yang disediakan oleh industri, maka posisi tawar-menawar pekerja hancur lebur seketika. Perusahaan dan korporasi menduduki posisi di atas angin. Jika sewaktu-waktu kaum pekerja di dalam pabrik menuntut perbaikan kesejahteraan, kenaikan gaji, fasilitas kesehatan atau kondisi kerja yang lebih manusiawi, maka pihak perusahaan tidak akan merasa perlu untuk duduk bersama dan bernegosiasi. Korporasi dapat dengan mudah membuang pekerja tersebut
karena di luar gerbang perusahaan berjejer ribuan pasukan cadangan pekerja yang siap sedia untuk mengambil alih posisi pekerjaan itu, bahkan jika mereka dibayar dengan nominal yang jauh lebih rendah sekalipun. Hegemoni dan ketimpangan relasi kuasa inilah yang menjadi fondasi dasar dari dominasi korporasi di era modern. Dalam arena ketenagakerjaan, perusahaan selalu ditakdirkan menjadi pihak yang meraih kemenangan mutlak. Kemenangan permanen itu didesain secara teliti berlandaskan dua pilar utama. Pertama, keberadaan jumlah pengangguran dan setengah penganggur yang oversupply dan selalu siap sedia menggantikan pekerja yang ada. Dan kedua, penentuan struktur upah minimum regional yang secara matematis sesungguhnya hanya dikalkulasi sekadar untuk memproduksi tenaga kerja itu sendiri, yakni angka yang hanya dirancang agar cukup untuk membayar sewa indekos sempit, membeli asupan nutrisi seadanya agar besok tetap kuat bekerja, dan ongkos bensin transportasi agar bisa kembali ke pabrik esok harinya. Berbekal posisi tawar yang sangat absolut itu, korporasi dapat dengan leluasa mendikte syarat dan ketentuan rekrut kerja yang sangat memberatkan, irasional, serta kental dengan nuansa diskriminasi berbasis usia. Telah menjadi rahasia umum saat pencarian kerja di Indonesia, mayoritas perusahaan menetapkan batas usia maksimal yang sangat sempit bagi calon pelamar. Biasanya dipatok maksimal 25 tahun, atau jika sedikit dilonggarkan, yang mana hal ini sangat jarang, batas puncaknya berada di usia 27 hingga 30 tahun. Aturan ketat ini diaplikasikan bahkan untuk lowongan pada level staf, administrasi, pelayan, maupun kasir, yang secara logika praktis tidak menuntut kekuatan fisik berlebih selayaknya atlet. Praktik pembatasan usia ini memicu serangkaian efek domino yang sangat merusak bagi masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa seseorang yang sudah pernah mencicipi dunia kerja namun menjadi korban pemutusan hubungan kerja di rentang usia 28 hingga 30 tahun akan menemukan realitas bahwa dirinya perlahan dikucilkan dan diblokir dari pasar kerja formal. Sekalipun individu tersebut mengantongi segudang pengalaman, etos kerja yang lebih teruji dan keterampilan teknis yang jauh lebih matang dibandingkan lulusan baru, sistem mesin penyaring akan otomatis membuang berkas mereka semata-mata karena benturan angka usia. Pada akhirnya, kaum tersingkir ini kembali terlempar menuju sektor informal, bergabung dengan barisan kelas pekerja informal lainnya di jalanan. Persyaratan batas maksimal usia 25 tahun yang ditujukan khusus bagi lulusan baru sejatinya diciptakan bukan karena alasan perusahaan ingin tampil lebih dinamis, bukan pula karena anak muda dipercaya jauh lebih produktif. Di balik kebijakan itu ada motif ekonomi kelam yang sangat manipulatif. Korporasi membutuhkan pasokan darah muda untuk menopang skema kerja magang atau internship. Berlandaskan hukum positif, program magang atau pemagangan sejatinya dirancang sebagai sebuah sistem pelatihan kerja terpadu untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja. Akan tetapi, realitas di lapangan justru melenceng sangat jauh, berubah menjadi wujud eksploitasi ketenaga kerjaan terselubung yang nyaris tanpa pengawasan. Korporasi dengan lihai menggunakan tameng retorika memberikan pengalaman kerja sebagai celah legal untuk meraup tenaga kerja penuh waktu tanpa perlu memberikan kewajiban membayar upah minimum berstandar UMR, enggan membayarkan tunjangan hari raya, serta menghindari pencadangan dana pesangon. Para sarjana muda yang kelaparan akan portofolio ini dipaksa memikul beban tugas, target, serta tanggung jawab pekerjaan yang sama penting dan beratnya dengan karyawan reguler. Mereka diwajibkan mematuhi jam kerja 9 to 5 dari hari Senin hingga Jumat, dituntut menerapkan tenggat waktu yang mencekik, dan tidak jarang mengalami kelelahan ekstrim akibat lembur. Ironisnya, sebagai kompensasi dari tetesan keringat itu, mereka tidak menerima gaji layak. Banyak dari mereka masuk dalam perangkap magang tanpa upah, di mana tenaga mereka hanya dihargai dengan uang makan serta transportasi seadanya, atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Beberapa kasus eksploitasi magang telah mencuat dan menimbulkan polemik di ruang publik. Salah satu contoh kasus nyata melibatkan eksploitasi peserta magang di startup rintisan,
di mana peserta dipaksa menjalankan tugas setara pekerja penuh namun hanya menerima uang saku sebesar 100.000 per bulan. Dan justru diancam dengan denda penalti sebesar 500.000 apabila berani mengundurkan diri. Sistem eksploitasi berkedok magang ini umumnya mengikat peserta selama kurun waktu beberapa bulan hingga maksimal 1 tahun penuh. Selama durasi tersebut, korporasi dengan riang menikmati surplus nilai produksi dari tenaga kerja yang didapatkan nyaris secara cuma-cuma. Dan ketika kontrak magang resmi berakhir, para pemuda ini akan dihadapkan pada ketidakpastian baru. Mereka mungkin bernasib cukup baik untuk direkrut menjadi karyawan, namun hanya diikat dengan sistem kerja kontrak bergaji standar minimum. Dan jika mereka mulai menyadari nilai dirinya dan mencoba bernegosiasi meminta kesejahteraan yang lebih baik, korporasi tidak akan ragu sedikit pun untuk membuang mereka. Sebab korporasi tahu dengan pasti bahwa antrian lulusan baru sarjana pengangguran berusia di bawah 25 tahun yang bersedia ditipu kembali dengan janji ilusi mendapatkan pengalaman masih sangat panjang merintih di luar sana. Seolah tumpukan eksploitasi sistemik itu belum cukup, salah satu alat legal yang menjadi senjata pamungkas dalam mematikan harapan kelas pekerja adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, yang di akar rumput lebih akrab dilafalkan dengan nada ketakutan sebagai sistem kerja kontrak. Sistem kontrak kerja berjangka ini tidak sekadar merampas hak kepastian kerja, tetapi juga secara psikologis telah merenggut nyali, martabat, serta keberanian kaum pekerja. Dalam cengkeraman ikatan kontrak yang temporer, seorang pekerja dipaksa hidup di bawah bayang ketakutan permanen akan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Ancaman tidak bersuara berupa tidak diperpanjang kontraknya pada akhir bulan nanti menjadi instrumen kontrol psikologis yang sangat efektif bagi pihak korporasi untuk membungkam mulut pekerja. Pekerja menjadi sangat penakut. Mereka gentar untuk sekadar menuntut hak dasarnya yang tertulis di undang-undang, ragu untuk mengambil jatah cuti, bungkam saat melihat pelanggaran kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang membahayakan nyawa mereka. Apalagi untuk bermimpi bergabung dan berserikat demi posisi tawar kolektif. Sementara itu, mereka yang tidak diterima dalam industri formal, pada akhirnya harus memilih jalan sunyi dalam industri kerja informal. Perlahan, kepedulian terhadap ijazah bernilai tinggi, IPK yang mendekati sempurna atau kebanggaan terhadap alma mater yang telah menghanguskan dana pendidikan puluhan juta itu mulai lenyap dan memudar. Mereka lebih memilih bekerja apa saja, serabutan, yang terpenting halal dan bisa bertahan untuk hidup satu hari lagi. Sebagian dari mereka yang tidak diterima dalam industri kerja formal memilih bidang pekerjaan yang bahkan tidak memberi mereka apa-apa selain pahala di akhirat. Mereka membantu pekerjaan atau bisnis orang tua, misal bertani, menjaga warung, atau menjaga operasional usaha rumahan. Pekerjaan yang menguras tenaga dan waktu ini tidak pernah memberikan mereka gaji bulanan yang nyata. Imbalan yang mereka dapat sekedar masih bisa menumpang makan, memiliki tempat untuk tidur di bawah atap orang tua, dan tentu saja harapan pahala kelak karena dianggap berbakti kepada orang tua. Ironisnya, secara data dan definisi, mereka yang bekerja membantu orang tua tanpa dibayar ini menyandang status sebagai pekerja. Mereka disebut sebagai setengah pengangguran atau pekerja tidak penuh. Setengah pengangguran didefinisikan sebagai penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah batas normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu. Keberadaan definisi ini memberikan sebuah ilusi yang menipu, di mana secara statistik negara, mereka ini sering disembunyikan dalam angka orang yang bekerja untuk membuat data pengangguran terlihat rendah. Sebagai gambaran, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia seringkali diklaim terus menyusut. Dilaporkan berada di kisaran angka yang optimis, yakni 5,3 hingga 5,86% pada rentang waktu tahun 2022 hingga tahun 2024. Namun, angka persentase yang terlihat indah, stabil dan menenangkan bagi arsitek kebijakan ini sesungguhnya bertindak layaknya kosmetik yang menyembunyikan luka bernanah di bawah permukaan.
Data Badan Pusat Statistik beberapa daerah, misalnya di Kalimantan Selatan pada Agustus tahun 2023, secara gamblang memperlihatkan bahwa sekitar 6 hingga 7 dari 100 orang penduduk yang bekerja tergolong dalam kategori setengah pengangguran, sementara puluhan persen lainnya adalah pekerja paruh waktu. Ini artinya angka pengangguran terlihat sangat rendah semata-mata karena jutaan warga negara ini disembunyikan dan diselipkan dalam porsi statistik orang yang bekerja. Mereka memang hadir dalam lembar data survei ketenagakerjaan, namun pada kenyataannya rekening bank mereka tetaplah kosong. Mereka berpeluh, tetapi daya beli mereka tetap mati. Ini adalah wujud dari kemiskinan struktural yang diselubungi secara sistematis oleh rapinya metodologi pengumpulan data statistik. Di sisi lain, sebagian besar dari mereka yang tidak tertampung di sektor formal namun enggan terus membebani orang tuanya, pada akhirnya terserap ke jalanan. Sebab itulah satu-satunya katup pelepas tekanan yang paling masuk akal. Ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan sarjana mengubur ijazah kebanggaannya jauh di dasar jok motor, mengenakan jaket yang seragam, dan mendaftarkan diri sebagai mitra pengemudi ojek online atau kurir ekspedisi logistik. Eksodus massal jutaan tenaga kerja produktif dari cita-cita bekerja di sektor formal menuju rimba gig ekonomi ini, dalam studi sosiologi ekonomi, telah melahirkan sebuah kelas pekerja baru yang disebut sebagai prekariat. Istilah prekariat merupakan lakuran atau penggabungan cerdas dari dua kata, yaitu prekarius yang bermakna rentan, tidak adil, atau tidak stabil, dan proletariat yang merujuk pada kelas pekerja. Kelas prekariat dicirikan oleh suatu kondisi di mana mereka bekerja dalam iklim yang sangat tidak stabil, kehilangan jaminan pekerjaan jangka panjang, tidak memiliki akses perlindungan sosial, dan terasingkan dari seluruh hak esensial buruh konvensional. Pada fase awal pertumbuhannya, raksasa korporasi aplikasi membuai kelompok ini dengan narasi kemerdekaan yang romantis dan seolah memberdayakan. Mereka dijuluki sebagai mitra, diimingi dengan konsep waktu yang fleksibel, dan dicekoki dengan ilusi bahwa mereka akhirnya bisa menjadi bos untuk diri sendiri. Janji mengenai kebebasan pekerjaan ini seolah membongkar sistem patron klien dan menawarkan kesetaraan antara pekerja dan perusahaan. Namun, seiring berjalannya waktu, janji kebebasan itu luruh dan terbukti hanyalah fata morgana yang membongkar realitas eksploitasi gaya baru. Sang mitra tidak pernah benar-benar menjadi bos. Mereka justru didikte secara mutlak oleh entitas majikan baru yang tidak memiliki wajah, tidak bisa diajak berunding saat ada masalah, dan tidak memiliki empati sama sekali, bernama algoritma. Bagi kelas prekariat ini, kebebasan yang mulanya dijanjikan berubah menjadi semacam perangkap kerentanan. Untuk mencapai pendapatan harian yang sekadar cukup untuk bertahan hidup, mereka dituntut bekerja hingga belasan jam sehari, terpapar polusi udara yang merusak paru-paru, dan menahan sengatan matahari. Fleksibilitas waktu yang dipromosikan bukan berarti kebebasan untuk bersantai bersama keluarga, melainkan sebuah paksaan terselubung untuk terus bersiaga di jalan raya. Sebab dalam ekonomi berbasis pesanan, absen berarti nihil pendapatan. Maka di atas jalan aspal yang panas inilah, impian para orang tua yang rela menjual sawahnya telah pupus, ditelan oleh kejamnya realitas ekonomi yang hanya berpihak pada korporasi pemilik platform.